Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Saroma dari Pasar Minggu. Saroma. Ya. Dari Pasar Minggu. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, kalau seandainya kan barang ada di penggadaian itu gimana ya Pak Haji kalau ngambilnya? Surat penggadaiannya ibu colek alat kelamin ibu, balurin di surat penggadaiannya. Iya. Ketebus minggu ini, ketebus minggu ini, ketebus minggu ini, ketebus minggu ini. Iya. Pasti ketebus minggu ini. Iya. Surat penggadaiannya untuk dibalurin. Iya. Nah, ketebus, nanti ketebus. Iya Pak Haji. Terus anak kalau ngoceh mulu gimana ya Pak Haji? Apa? Anak ngoceh terus. Ngoceh. Iya. Kalau dia tidur, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya. Tidak pernah ngoceh selamanya. Tapi tidak pernah. Tapi dia bangun Pak Haji. Bangun marah-marah. Tidak marah-marah lagi. Nurut, manut, katut. Atau ilmunya Haji Marco yang udah dipraktekin sama Haji Marco. Ibu Ya. cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin kacang hijau, buat bikin puding, buat bikin kabat makan anak itu. Orang lagi sholat tahajud itu udah kadang marah-marah. Yang kemarin saya pripat itu loh Pak Haji. Ibu colek alat kelamin ibu, balurin ke mulutnya, tidak protes. Tapi sering sih kasih ini air cebokan Pak Haji gitu. Kenapa nggak langsung aja alat kelamin ibu colek taruh di bibirnya? Dia suka bangun Pak Haji marah-marah. Kalau pas dia lagi tidur, Iya. ibu praktekin. Sekarang pertanyaannya dari Pak Haji, masih ada gak alat kelamin ibu? Masih Pak Haji. Mana buktinya? Jangan dong Pak Haji. Ya udah, ibu tinggal colek, balurin, Iya, colek, iya. ini berlaku semua. Iya. Oke? Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk alat kelamin, luar biasa. Kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ada sekitar 20 bulan yang lalu saya kesini sampai saya nangis, dan Pak Haji juga ini yang saat itu anak saya akan terusir dari apartemen dan mobilnya akan diambil orang gitu. Tapi Ayo diri. ternyata saat itu kalau nggak salah itu saya lambat tahun ada solusi gitu Pak Haji. Alhamdulillah sampai mobil anak saya sampai sekarang juga masih ada, dan anak saya juga alhamdulillah kerjanya lebih baik daripada yang itu, dan alhamdulillah tanggal 16 Agustus ini dia mau menikah Pak Haji. Jadi saya kemarin tuh kan saya sekarang sudah tinggalnya di Bandung Pak Haji. Jadi saya tuh iya saya ini udah ada sampai 20 bulan gitu nggak itu. Kan waktu itu baru 1 kali ke sini saya. Nah makanya saya datang. Jadi ibu pernah ke RDAY, pernah gak hajatnya terkabul? Alhamdulillah sudah kan. Apa yang hajatnya ibu terkabul ke RDAY? Apa? Ke RDAY? Ibu kan udah pernah ke RDAY. Oh ke RDAY Ini ya. RDAY rumah doa anak yatim. Iya. Pernah gak ibu meraktekin ilmu RDAY yang hajatnya terkabul? Ada gak? Iya ada yang waktu Apa? Kata Pak Haji katanya tengah malam buka celana dalam ya, diusapkan ke muka gitu kan. Sambil ngucap apa? Terkabul aja saya, keinginan terkabul, anak saya bisa ada solusinya gitu aja saya. Terus sempat saya cuman beberapa kali mandi daun pandan gitu ya. Udah itu cuma segitu aja. Tapi alhamdulillah ternyata ada solusi, dan yaitu dia sekarang anak saya mau menikah tanggal 16 Agustus ini.
saya mohon petunjuk dari Pak Haji supaya pernikahannya tuh memang kemarin itu dia itu Pak, alhamdulillah nikah dengan biaya sendiri Pak, tidak minta sama saya. Tidak minta ini mama aku pokoknya ingin nikah. Anak ibu laki perempuan? Laki-laki. Dan itu laki-laki dan perempuannya itu dua-duanya uang mereka berdua Pak. Cuman kemarin tiba-tiba mam kok ini ya setelah hitung-hitungan dengan WO ada membengkak gitu ininya. Sehingga keluar dari perkiraan. Sehingga dia kekurangan sekitar 28 jutaan gitu. Gimana ya Mas sampai itu, dan saya juga sempat jantung saya kena juga kemarin, gula darah saya naik gitu karena ada. Sekarang pertanyaan apa? Pertanyaannya kalau yang kekurangannya itu kemarin ngobrol dengan orang, alhamdulillah tiba-tiba ya udah deh nanti Bude usahain gitu aja. Udah agak tenang gitu. Dan saya ini untuk kelangsungan dari mulai akad nikah sampai resepsinya ingin berjalan dengan lancar, dengan rezekinya yang berlimpah ruah gitu Pak. Ucapan adalah doa. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulut ibu, pasti acaranya sukses. Gitu. Pasti uangnya ada, pasti tamunya banyak, pasti dapat uangnya banyak. Ucapin. Oh iya. Dicolek kalau mau tidur. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Oh iya. Ibu colek. Baik. Gitu. Lalu tadi saya lihat yang saya kan sebagai PNS punya utang ya Pak ke bank gitu supaya cepat lunas apa ke. Colek alat kelamin ibu, taruh di fotokopi SK-nya. Kalau ibu ada SK-nya, kalau jaminan SK-nya lunas minggu ini, nanti lunas minggu ini. Oh gitu ya. Dan itu juga yang boleh kalau ATM yang kata Bapak tadi, ATM dicolekkan ke itu gitu. Bisa. Oh gitu ya. Bisa sampai logonya ATM berubah. Bapak mah ya enggak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak sehingga Ya. anak saya sampai saat ini masih tetap steady, Ya. masih dan sehat. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak dan Ibu, paksain. Hari Sabtu bisa hadir di acara testimoni Mbak Nadia, testimoni Pak Dedi dan Mbak Vita. Besok di sini hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 acaranya tidak live. Dan jam 9 sampai jam 10 baru acaranya live. Acaranya saya. Nah, acaranya Mbak Nadia, Haji Marco, Pak Dedi, Mbak Vita sama Pak Kiai, ada 5 orang besok testimoni tidak live. Acaranya hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9. Setelah jam 9 close, kita live acara saya. Tanya jawab. Ketiga, paksain. Bapak dan Ibu hari Minggu hadir jam 7. Ijab kabul bersama 500 anak yatim di kolam renang. Karena kita tahun 2019, dari tahun 2018 sampai 2019 setahun tuh saya bikin ijab kabul di kolam renang dan 100% hajatnya terkabul. Pas tahun 2019 tidak ada lagi ijab kabul di kolam renang karena waktu itu ada COVID. Dan baru lagi kita bikin lagi besok hari Minggu. Jadi Bapak dan Ibu nanti ijabnya di kolam renang, Bapak dan Ibu berenang bersama 500 anak yatim. Boleh gak Pak Haji saya ke kolam renang bawa nasi uduk? Boleh. Boleh gak saya bawa lontong? Boleh. Buat makan anak yatim, bukan buat makan tamu-tamu. Jadi buat makan anak yatim. Boleh gak saya bawa kue-kue buat anak yatim, ciki-ciki, snack-snack
saya bawa makanan Pak Haji ke kolam renang biar anak-anak kan yang namanya berenang lapar. Saya mau bawain makanan, saya beli buat anak yatim makan sambil saya ijab, boleh. Kita nanti bagi tugas. Ibu-ibu ijab bersama anak yatim, bapak-bapak jagain ibu yatim. Jadi kita bagi tugas ya. Karena besok semua ibu yatim yang punya anak kecil, yang yatim kurung, yang masih pada digendong, itu kesananya anak yatimnya nggak bisa sendiri. Dia masih digendong kan, berarti ibu yatimnya kan ikut. Nah, siapa yang jagain? Pak Haji nggak mungkin. Pak Haji Marco nggak mungkin. Ustadz kru nggak mungkin, karena ibu yatimnya banyak. Ada sekitar 127 ibu yatim kurung. Jadi kita bagi tugas aja. Bapak-bapak jagain ibu yatim, ibu-ibu ijab kepada Allah, dan dia anak yatim ngaminin. Ya nggak apa-apa gitu. Mau gak Pak? Mau apa ya lo Pak? Ya jadi nanti kita berenang. Jadi bapak dan ibu berenang bersama anak yatim, ijab di sana. Kolam renangnya dekat Pak, dari sini ke situ kok, nggak jauh. Ah, oh naik odong-odong, naik odong-odong. Ibu nanti saya ikat pakai batu, namanya gaya tenggelam. Jadi bapak dan ibu, saya ingat dulu berbareng sama Haji Marco ya, di 2018 sampai 2019 itu kita bikin ijab qabul di kolam renang setiap hari Minggu, dan hampir 100% hajatnya pada terkabul. Nah saya mau ngulangin lagi, karena dulu karena habis COVID udah nggak bisa berenang lagi, jadi kita nggak bikin. Kita ngobrol nih sama Haji Marco. Haji Marco, dulu kok tamu-tamu banyak yang pada terkabul ya 100%. Dulu ijabnya gimana ya, saya udah lupa gitu. Kan ijabnya di kolam renang Pak Haji, sambil anak yatim berenang, ambil kita ijab di kolam renang. Anak yatim lagi seneng-seneng, kita gendong, kita sambil ijab. Oh iya. Nah ini gimana nih, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kata dia bagi tugas aja Pak Haji. Oh iya bener juga. Jadi bapak sama ibu kita bagi tugas. Gak apa-apa kan Pak? Jadi bapak jagain ibu yatim kurung, karena anak yatimnya kan masih ditetein. Jadi bapak jagain di situ berdiri ya. Jangan sampai ibunya nyemplung ke kolam. Soalnya kan lagi netein. Jadi bapak nanti jagainnya pakai kacamata riben. Pura-pura nggak kelihatan. Padahal alat kelaminnya enggak lah. Ini humor, biar nggak ngantuk ya. Namanya juga udah malam. Jadi semuanya berenang. Bapak berenang sambil nanti dipeluk anak yatimnya sambil ijab. Anak yatimnya perosot, berenanglah sambil ijab. Pak Haji, aku kan punya uang. Boleh gak aku sedekah? Boleh. Boleh gak aku bawain nasi uduk? Boleh. Boleh gak aku bawain minuman? Boleh. Boleh gak aku bawain coklat? Boleh. Boleh gak aku bawain ciki? Boleh. Pokoknya boleh dan boleh. Saya mau yang hadir di sini harus bulan ini cair 10 miliar. Saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram di 2026 harus bisa berangkat haji visa furoda. Harus. Yang hadir di sini dan yang nonton harus 2026 harus berangkat haji visa furoda. Saya nggak mau haji reguler. Saya nggak mau haji ONH plus, nggak mau. Saya maunya yang visa furoda eksklusif. Bayarnya 2026,
Berangkatnya 2026. Dan saya maunya Bapak dan Ibu berangkat hajinya sekeluarga. Anak dan mantu. Gitu. Jadi paksain ya. Jadi besok hari Sabtu harus hadir dengerin testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Sama Pak Dedi yang terkabul, sama Mbak Vita, sama Pak Kiai. Om Haji Marco ada 5 orang. Kalau dia terkabul, Bapak dan Ibu harus terkabul. Harus. Besok hari Jumat malam abis maghrib, besok malam abis maghrib sampai jam 9 malam ada namanya Mbak Ratih yang sudah cair 10 miliar. Besok dia mau nyanyi menghibur anak yatim. Ya, ajojing. Bapak dan Ibu ikut ajojing di sambil senang-senang. Sambil nanti Mbak Ratih testimoni bisa cair 10 miliar. Apa yang dilakukan sama Mbak Ratih? Kalau Mbak Ratih bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Jadi kita harus bersenang-senang. Pak Haji, kayaknya saya lihat anak yatim RDI kayaknya nyanyi, berenang, seneng-seneng. Loh, yang ngabulin kan Allah, ngapain kita sedih-sedih? Ya, harus seneng ya. Nah, jadi acaranya gitu. Jadi paksain hari Minggu Bapak dan Ibu wajib berenang dan di kolam renang. Kalau tadi Bapak dan Ibu saya bagi tugas Bapak jagain ibu yatim, tadi humor ya, jangan serius. Sedih. Ya udah, berlaku deh. Berlaku. Jadi besok ibu yatim yang anaknya kecil-kecil saya wajibin untuk datang untuk jagain, karena kolam renangnya luas. Kita nggak bisa ngawasin karena anak yatim banyak. Jadi kita bagi tugas. Bapak-bapak kan biasanya tenaganya kuat. Kalau ada anak yatim yang biasalah lari-lari, jangan lari-lari deh, jangan. Om gendong, bapak gendong. Nanti kan bapak gendong, nanti ibu yatim kan simpati sama bapak. Akhirnya ada kelanjutannya. Bang, yo ada yang mau nanya lagi? Yo, ayo. Ya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tiara dari Bekasi. Pak Haji, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan sama Pak Haji. Saat ini usaha saya itu sedang apa? Usaha saya sedang goyang. Mungkin usahanya apa? Salon, spa dan pelatihan IT. Ya, semuanya itu di tahun ini alhamdulillah merayap ya. Dan hutang saya Masya Allah ada di 3,5 miliar. Yang dimana besok adalah due date dari saya harus membayar sebagian dari. Mbak, tadi saya habis makan di Pondok Indah Mall. Tadi saya habis makan di Pondok Indah Mall. Tidak ada restoran yang sepi. Saya masuk jam 10, itu restoran penuhnya luar biasa. Di Susiti, di lantai 2 kita makan, ngobrol sama tamu-tamu. Tidak ada yang sepi. Makanya saya tanya sama ini kenapa ya kok bisa penuh. Jadi dia pemiliknya nggak pernah kayak mbaknya meratapi nasib. Janganlah, harus gembira ceria. Saya aja seneng aja sama Haji Marco. Tidak ada kata. Soalnya apa? Yang saya hadapi ini kan utang semua. Muka berak semua. Masa saya sedih? Mbaknya
hindarin meratapi nasib. Harus gembira karena orang yang senang rezekinya tapi kalau kita sedih rezekinya udah, mbaknya senang aja, Mbak. Kemarin saya makan sama Haji Marco di grill sushi, grill apa namanya? Sabu Haji di Ampera, penuh, nggak pernah sepi. Artis sebelah kiri, saya ada sebelah kanan. Saya makan 14 orang. Sebelum itu saya makan di Haji Nunung, di Serpong Puspitek, rumah Betawi Haji Nunung. Nggak sepi, penuh. Apa yang dilakukan sama pemiliknya? Gembira. Kan kita lihat waktu, Mbak, saya bayar, Mbak. Oh iya, Pak aja. Wow, gue seneng nih. Itu yang bikin rezeki. Jadi mbaknya jangan sedih, Pak Haji. Usaha saya salon dan spa, saya begini-begini. Aduh, lemes. Gue mau dengerin aja nggak ngaceng. Gue mau tuh bikin gue ngaceng, gue sabdain bahasa gitu. Lu juga ngomongnya gini, nggak bisa. Janganlah, Mbak. Lo lihat anak yatim, tidak ada kata sedih. Lari, senang, lari. Waktunya makan, habis makan lari lagi senang. Sayang, masuk ke mobil, kita ada pengajian di luar, naik mobil, di mobil juga senang. Lu mau tahu, Mbak, mobil boleh bagus, mobilnya RDAI boleh bagus, Isuzu Elf Long, bodinya bagus. Coba masuk ke dalam mobilnya, Pak, joknya pada robek. Ini tangannya dengan kuku yang tajam, ngobel. Betul? Pada bolong. Kita masukin ke bengkel interior mobil, sekali bayar mau tahu 47 juta renovasi dalamnya, baru dipakai sebulan bolong lagi. Tapi saya nggak marah, seneng aja. Habis namanya juga dunia anak-anak. Makanya, Mbak, saya bilang sama anak yatim, ada tamu nggak ada tamu, pokoknya berenang ke Pondok Indah Mall. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya ke dunia fantasi. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya kita main salju di Bekasi. Nah, akhirnya anak-anak seneng. Kesempatanlah kita untuk ijab. Tapi kalau mbaknya tadi, ya salon aja, janganlah, Mbak, harus seneng. Gitu. Gembira. Nanti biar malaikatnya juga seneng lihat mbaknya. Ini berlaku buat semua. Coba cerita lagi. Ya Pak Haji, besok itu adalah salah satu mungkin bisa gak jangan sambil sedih ngomongnya, biar saya ngaceng terus. Saya nih tadinya ngaceng jadi letoy. Ya besok itu adalah jadwal saya harus pembayaran Pak Haji. Ada uangnya gak? Nggak ada Pak Haji. Tinggal colek alat kelamin mbaknya, taruh di mulut nih mulai nanti. Ya. Habis tahajud, kalau mbaknya mau ikut tahajud, Ya. nanti mbaknya pulang, mbaknya kesini naik apa? Naik mobil sama om sama tante. Hah? Naik mobil sama om sama tante. Om sama tante, kamu duduknya di depan apa di belakang? Tadi sih di depan. Bisa gak pindah ke belakang? Bisa. Biar nanti kalau kamu colek alat kelamin supir gak lihat. Bisa. Iya, kamu sambil ngomong, pasti besok ada solusinya. Pasti besok ada solusinya. Nanti ada solusinya. Pasti besok pagi ada yang lunasin. Pasti besok pagi ada yang lunasin. Besok pagi ada yang lunasin. Pasti besok pagi ada yang nebusin. Besok pagi ada yang nebusin. Ucapan adalah doa. Sambil mainnya colek pakai tangan kiri, usapin ke mulut mbaknya. Sampai kapan Pak Haji? Sampai besok jamnya buka bank. Bank buka jam berapa? Jam 8 sampai jam 8. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya iya, sekarang pertanyaannya dari Pak Haji.
Masih ada gak alat kelamin kamu sekarang? Masih Pak Haji. Mana? Itu praktekin. Ada, coba lihat. Orang Pak Haji nggak nanya gitu. Jadinya Pak Haji jadi mau nanya. Apalagi pertanyaannya? Kebetulan untuk besok itu sebenarnya bukan dari pihak bank sih Pak, lebih ke perorangan yang dimana orang Pasti orangnya besok mati. Pasti besok orangnya mati gitu. Nanti kan yang nyampe ke kamu bukan orangnya tapi berita duka. Iya, alhamdulillah. Pasti besok dia nggak hadir. Pasti besok dia nggak datang. Pasti besok dia nggak datang. Pasti besok dia nggak datang. Nanti dia nggak datang. Pasti dia besok ngasih waktu tempo. Pasti besok nanti ngasih tempo. Berarti cuma dicolek aja gitu ya Pak? Colek Mbak. Ini ilmu kearifan lokal. Nenek saya di Jawa Tengah, desa Surworejo, kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Purworejo. Zaman dulu begitu. Nih Pak, maaf ya Pak. Nih maaf nih. Bapak tahu gak pohon kelapa? Tinggi gak? Kalau di kampung, apakah Bapak kampungnya Medan, Nias? Apakah Bapak kampungnya di Padang atau di Jawa Tengah atau di Semarang? Ada gak orang zaman dulu naik pohon kelapa jatuh? Ada gak? Gak ada. Kenapa? Karena dia kalau naik pohon kelapa nggak pakai celana dalam, cuman pakai kolor doang. Bahkan cuman pakai kain diikat, cuman burungnya doang diikat naik. Pak, pertanyaan lagi nih. Zaman dulu orang kalau mau ngambil madu di atas pohon di hutan, tinggi gak? Ada gak orang ngambil madu ke atas pohon yang tinggi jatuh zaman dulu? Bukan sekarang. Gak ada. Kenapa? Karena orang zaman dulu kalau mau naik pohon, mau ngambil madu, gak pakai celana dalam dan bahkan gak pakai baju. Cuman pakai apa? Kolor. Bahkan cuman pakai kain, diikat alat kelaminnya, dibelebet, set naik. Apakah dia digigit tawon? Enggak. Kenapa? Apakah pada saat dia naik ke atas turun hujan ada petir? Ada gak petir? Gak ada. Kenapa? Karena dia naik ke atas bawa penangkal petir. Tepuk tangan dong.